Jangan khawatir, Donny van de Beek diyakini masih bisa bantu Manchester United. Banyak yang menganggap Donny van de Beek sebagai rekrutan gagal Manchester United pada musim panas kemarin. Namun mantan pemain setan merah Dimitar Berbatov punya pandangan yang berbeda. Van de Beek merupakan pembelian termahal setan merah pada bursa transfer musim panas kemarin. Ia diboyong dengan biaya 39 juta euro dari Ajax Amsterdam. Sang gelandang diharapkan bisa meningkatkan kualitas lini tengah setan merah. Namun awal karir Van de Beek di Old Trafford justru masih belum sesuai harapan. Alih-alih menjadi pilihan utama, Van de Beek malah sering duduk di bangku cadangan. Sejauh ini Van de Beek baru mencatatkan 2 penampilan sebagai starter di ajang Premier League. Berbatov sangat setuju apabila jika Van de Beek tidak mendapat kesempatan bermain yang cukup di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Namun ia meyakini kalau sang gelandang masih bisa membantu timnya. Saya masih berpikir dia bisa membantu tim. Menit-menit yang didapatnya tidak cukup untuk membangun kepercayaan dirinya dan mengintegrasikannya ke dalam tim dan membiasakan diri dengan Liga Premier, kata Berbatov kepada Betfair. Berbatov tidak ingin melihat Van de Beek terus-terusan berada di bangku cadangan. Mantan striker Spurs tersebut berharap situasi sang pemain bisa berubah dalam waktu dekat. Dia harus menggedor pintu manajer dan bertanya apa yang terjadi. Dia seharusnya bertanya mengapa dia tidak bermain dan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki situasinya, sambungnya. Kemudian tergantung dari jawaban apa yang didapatnya, dia bisa mengevaluasi dan melakukan apa yang perlu. Dia baru berusia 23 tahun, jadi dia memiliki banyak sepak bola dalam dirinya dan dia tidak ingin membuang waktu. Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan bagi pemain dan mudah-mudahan segera teratasi. Tiga posisi bermain yang bisa ditempati Amad Diallo di Manchester United. Manchester United sudah menuntaskan transfer Amad Diallo di bursa transfer Januari. Pemain berusia 18 tahun itu diboyong dari Atalanta. Sejatinya setan merah dan Atalanta telah mencapai kesepakatan soal transfernya sejak bursa transfer musim panas kemarin. Sang pemain ditebus dengan nilai transfer 40 juta euro. Namun Diallo baru saja datang pada Januari 2021. Kini setelah menjalani tes medis dan mengurus izin kerja, Diallo akhirnya datang ke Old Trafford. Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa Diallo mendapat kontrak hingga akhir Juni 2025 dengan opsi perpanjangan selama setahun. Kedatangan Diallo bisa meningkatkan kekuatan lini serang setan merah. Namun, di manakah pemain Pantai Gading itu bisa bermain di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer? Diallo biasa bermain sebagai winger kanan, akan tetapi sang pemain bisa dioperasikan di 3 posisi berbeda. Diallo biasa beroperasi sebagai winger kanan. Dalam pola 4-2-3-1, Diallo akan berdiri sejajar dengan Bruno Fernandes, gelandang serang, dan Marcus Rashford, winger kiri. Diallo juga bisa bermain sebagai winger kiri. Dalam skema 4-2-3-1, Diallo akan berdiri berdampingan dengan Bruno Fernandes, gelandang serang, dan Mason Greenwood, winger kanan. Solskjaer juga biasa memainkan skema 4-3-1-2 dan Diallo bisa mendapat tempat dengan pola ini. Pemain Pantai Gading itu bisa bermain sebagai second striker dan bisa mendampingi Marcus Rashford atau Anthony Martial di lini depan. Menuju pintu keluar MU, Sergio Romero sudah berpamitan. Kiper Manchester United Sergio Romero diambang angkat kaki di bursa transfer Januari. Romero dikabarkan sudah berpamitan dengan staf MU. Pesepak bola Argentina itu menghabiskan sebagian besar karirnya bersama The Red Devils sebagai deputi David De Gea. Sejak bergabung pada 5 tahun silam, Romero membuat 61 penampilan dengan 39 clean sheet dan cuma kebobolan 27 gol di seluruh kompetisi. Namun situasi Romero semakin sulit setelah Dean Henderson dipanggil dari peminjamannya di Sheffield United. Pemain berusia 33 tahun itu sebelumnya selalu tampil di turnamen-turnamen piala yang diikuti MU. Namun kini harus merelakan tempatnya diisi Henderson. Henderson pula yang dimainkan saat Manchester United disingkirkan Manchester City di semifinal Piala Liga Inggris dengan kekalahan 0-2 tadi malam. Kontrak Sergio Romero di Old Trafford akan habis pada musim panas 2021. Menurut Manchester Evening News, Romero sudah berpamitan dengan orang-orang di klub.
Mantan kiper Sampdoria dan AS Monaco itu sudah tidak lagi berlatih bersama skuad MU sejak awal tahun ini dan berharap akan dilepas. Pada awalnya Romero menginginkan untuk dilego pada musim panas lalu, tapi MU menghalangi transfernya. Semakin pedih bagi Romero karena MU kemudian mencoret dia dari skuad untuk Premier League dan Liga Champions. Bagaimanapun Romero telah mengantongi 4 medali juara selama berkostum Manchester United, Piala FA, Piala Liga, Liga Eropa, dan Community Shield. Kabarnya Sergio Romero diincar oleh klub milik David Beckham, Inter Miami juga dihubungkan dengan Aston Villa. Harry Maguire dan Aaron Wan-Bissaka penyebab kekalahan Manchester United. Manchester United harus merasakan pahitnya kekalahan usai bertemu Manchester City dalam laga babak semifinal Carabao Cup hari Kamis 7 Januari 2021 kemarin. Dan ada 2 pemain yang diklaim telah membuat Red Devils tumbang. Klub asuhan oleh Gunnar Solskjaer tersebut kalah dengan skor 0-2 meski bermain di markasnya Old Trafford. 2 gol yang bersarang di gawang Dean Henderson dicetak oleh John Stones dan Fernandinho pada babak kedua. Kekalahan Manchester United baru-baru ini mengundang komentar dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan pemain Chelsea, Frank Leboeuf. Ia menunjuk kapten Manchester United Harry Maguire sebagai penyebab terciptanya gol pertama Manchester City. Leboeuf berkata kalau Maguire seharusnya bereaksi ketika bola menghampiri dirinya. Anda kebobolan karena melakukan kesalahan. Masalahnya Manchester City tidak membuat kesalahan musim ini. Stone dan Ruben Dias tampil dengan sangat fantastis, buka Frank Leboeuf saat berbincang dengan ESPN. Tidak demikian dengan Manchester United di mana gol pertamanya, saya ingin tahu apa yang Maguire akan katakan soal itu. Dia tidak bereaksi, bola menghampiri dirinya dan dia tidak bereaksi. Lanjutnya. Sementara untuk gol kedua, lanjut Leboeuf, disebabkan oleh kesalahan fatal yang dilakukan oleh Aaron Wan-Bissaka. Ia menilai kalau mantan pemain Crystal Palace tersebut salah dalam melakukan sapuan pada situasi sepak pojok. Sapuan Wan-Bissaka jatuh tepat di kaki Fernandinho yang sudah menanti dari luar kotak penalti. Pemain asal Brasil tersebut kemudian melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau Dean Henderson. Gol kedua, hal pertama yang harus Anda tahu saat menjadi bek adalah saat Anda menyapu bola. Jangan mengarahkannya ke tengah lapangan, buang ke sisi lapangan. Wan-Bissaka mengarahkannya langsung ke kaki Fernandinho.